Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar meskipun secara daring. Topik terakhir dari semester ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, Ibu akan menerangkan sepintas selalu sebagai tambahan dari apa yang telah Ibu kirimkan sebagai tugas-tugas dan beberapa materi yang lebih terdahulu telah Ibu kirimkan. Baiklah, saya mulai saja. Pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan kemerdekaan Republik Indonesia menunjukkan dan menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah lepas menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Saat itu tentara Jepang masih berada di Indonesia. Jadi jangan kalian berpikir setelah diproklamasikan kemerdekaan tentara Jepang yang ada di wilayah Indonesia langsung kabur. Atau mungkin gambaran kalian begitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, semua tentara Jepang itu kembali ke negara Jepang. Tidak. Jadi artinya meskipun kita telah merdeka 17 Agustus, tentara Jepang masih ada dan berada di Indonesia. Dalam hal ini mereka menyatakan bahwa menjaga keadaan. Begitulah pernyataannya. Hal ini dilakukan Jepang sampai menunggu sekutu datang ke Indonesia. Ingat, karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sehingga sebelum kedatangan sekutu mereka masih tinggal di Indonesia untuk menjaga keamanan. Sementara itu, rakyat Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka menuntut hak-haknya sebagai suatu negara yang bebas. Usaha tersebut mendapat rintangan dari tentara Jepang. Sehingga akibatnya muncul beberapa bentrokan antara tentara Jepang yang berada di wilayah-wilayah Indonesia, di daerah-daerah Indonesia dengan rakyat Indonesia. Kemudian tanggal 14 September 1945 utusan sekutu datang ke Jakarta. Dan tanggal 29 September 1945 sekutu membentuk AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, yang dipimpin oleh Sir Philip Christison dan mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Kedatangan sekutu ini pada awalnya diterima secara baik oleh bangsa Indonesia karena dianggap sebagai pembawa misi perdamaian. Nah, kemudian rakyat Indonesia mulai curiga, mulai merasa was-was karena ada sesuatu yang janggal. Dan akhirnya rakyat Indonesia menjadi marah ketika tahu bahwa sekutu ternyata membonceng NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Kalau diartikan secara harfiah, pegawai-pegawai sipil Belanda atau Hindia Belanda pada bulan Oktober 1945. Sebenarnya tugas dan tujuan dari AFNI antara lain adalah menerima penyerahan kekalahan dari tangan Jepang. Yang kedua, membebaskan interniran sekutu. Yang ketiga, melucuti senjata dan memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Kemudian mencegah serta mempertahankan perdamaian untuk kemudian nanti diserahkan kepada pemerintah sipil. Itu antara lain. Ternyata ada perbedaan yang mencolok antara konsep tujuan AFNI datang ke Indonesia, tujuan sekutu datang ke Indonesia dengan kenyataan yang mereka lakukan di Indonesia, yakni tadi disebutkan membonceng NICA. Jadi ada pemerintahan sipil dari Netherlands yang ingin berkuasa kembali ke Indonesia. Kenapa mereka mau berkuasa kembali? Karena dulu ketika perjanjian di Kalijati, ketika Belanda menyerah kepada Jepang tahun 1942, Indonesia dinyatakan diserahkan Belanda kepada tentara Jepang. Nah, ketika 15 Agustus 1945, Jepang sudah menyatakan diri menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bayangan pemerintah Belanda adalah bangsa Indonesia yang dulunya diserahkan kepada Jepang, mereka minta kembali. Jadi mereka merasa punya hak untuk menduduki wilayah negara Indonesia yang sudah merdeka. Dan seperti yang telah kamu buat dalam tugas-tugasmu, dalam videomu, tugas pembelajaranmu, negara Indonesia yang sudah merdeka itu telah membentuk badan-badan kelingkapan negara. Baiklah, Ibu akan membuat skema kira-kira ya, apa saja upaya mempertahankan kemerdekaan. Ibu ambil ilustrasi. Kalau kita berselisih paham dengan
dengan seseorang, katakanlah bertengkar dengan seseorang, biasanya ada dua tindakan yang kita lakukan. Tindakan pertama, kita bicara baik-baik, istilahnya biarpun hati panas kepala dingin, kita mencoba melakukan pembicaraan secara empat mata atau membawa orang lain sebagai penengah. Atau tindakan yang referensif yang kedua, yakni melakukan bentrokan fisik, entah itu kekerasan, pemukulan atau penyerangan dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan negara Indonesia. Ketika Indonesia sudah menyatakan diri sebagai negara merdeka dan sudah mulai diakui oleh beberapa negara secara de facto dan de jure sah sebagai sebuah negara, bangsa Belanda yang ingin berkuasa kembali ke Indonesia, menguasai negara ini seperti dahulu mereka menguasainya, jelas mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Maka ada dua cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Satu, melakukan perjuangan secara fisik, yakni bersenjata, berperang atau bertempur. Yang kedua adalah upaya dengan perjuangan diplomasi, yakni lewat perundingan. Nah, dalam PowerPoint Ibu akan jelaskan beberapa bentuk perjuangan fisik bersenjata di Indonesia seperti yang sudah kalian buat dalam tugasmu, yakni contohnya 1, pertempuran Kota Baru Yogyakarta. Ada juga pertempuran Medan Area di wilayah Sumatera Utara. Ada pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian ada pertempuran Ambarawa. Ada pertempuran besar yang dikenal dengan peristiwa Arek-Arek Surabaya. Ada pertempuran Padang Area di Sumatera Barat, ada pertempuran Bojong Kota di Jawa Barat dan lain-lain seterusnya. Nah, sementara di dalam upaya memperjuangkan secara diplomasi, beberapa tindakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, perwakilan tokoh-tokoh Indonesia sebagai perwakilan bangsa Indonesia terhadap Belanda adalah Perjanjian Linggarjati. Ada pula Komisi 3 Negara yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai penengah, Belgia sebagai perwakilan Belanda, dan Australia sebagai perwakilan dari Indonesia. Jadi jalur ditempuh dengan membawa perwakilan di dunia internasional untuk menyelesaikan secara damai. Namun ternyata itu tidak selesai sehingga ada perjanjian Renville. Kemudian ada Konferensi Inter-Indonesia. Kemudian ada Romruyen, dan kemudian terakhir Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang diikuti dengan pengakuan kedaulatan. Nah, di sela-sela upaya perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Belanda, ternyata Belanda beberapa kali melakukan kecurangan. Itu sebabnya mengapa kemudian pertempuran menjadi meluas dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sempat ketika Presiden Soekarno ditangkap dan Muhammad Hatta ditangkap, dibentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat Bukit Tinggi. Jadi oleh prawira negara gitu. Nah, jadi ketika itu kenapa terjadi seperti itu? Karena Belanda mengingkari perundingan yang telah disepakati. Apa pengingkarannya itu? Contohnya terjadi agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, dalam sesudah itu diadakan perundingan kemudian terjadi juga agresi militer Belanda kedua pada tanggal 14 Desember 1948. Jadi ternyata upaya untuk melakukan perundingan dilanggar oleh pemerintah sipil Belanda atau NICA. Dan akhirnya terjadilah pergerakan gerilya di mana-mana. Dan terakhir secara bersamaan dikenal dengan istilah serangan umum 1 Maret 1949. Demikianlah anak-anakku beberapa penjelasan yang bisa Ibu jelaskan sebagai penambah catatan yang sudah kalian buat, yang sudah lebih dahulu Ibu berikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa kembali. Salam.